warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Climate Action atau perubahan iklim. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Amanifira Oktaviani, kedua Suryani Maritu Siregar, ketiga Sultan Kedawan. Baik, langsung saja ke materi. Perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan kondisi fisik atmosfer bumi, antara lain suhu dan distribusi curah hujan yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Tujuan pembangunan berkelanjutan 13, SDG 13 atau tujuan 13 adalah tentang aksi iklim dan merupakan salah satu dari 17 tujuan pembangunan yang berkelanjutan ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. Pernyataan misi resmi dari tujuan ini adalah untuk mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Dampak SDG 13 memiliki target yang harus dicapai pada tahun 2030. Membangun kapasitas adaptif sangat penting dalam konteks perubahan iklim, di mana ini mengacu pada kapasitas laten dalam hal sumber daya dan aset dari mana adaptasi dapat dibuat sesuai kebutuhan tergantung pada keadaan di masa depan. Karena iklim di masa depan kemungkinan akan berbeda dengan iklim saat ini. Pengembangan kapasitas adaptif merupakan persyaratan untuk adaptasi yang dapat mengurangi potensi efek negatif dari paparan perubahan iklim. Dalam perubahan iklim, kapasitas adaptif bersama dengan bahaya keterpaparan dan kerentaan merupakan komponen kunci yang kontribusi terhadap risiko ataupun potensi bahaya atau dampak. Kelompok kami ini memilih target 13.1, yaitu memperkuat ketahanan dan kapasitas adaptif terhadap bahaya terkait iklim. Teks lengkap target 13.1 adalah memperkuat ketahanan dan kapasitas adaptif terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di sebuah negara. Target ini memiliki 3 indikator, yaitu indikator 13.1.1 jumlah kematian orang hilang dan orang yang terkena dampak langsung akibat bencana per 100.000 penduduk di penduduk. 13.1.2 proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan dan tidak strategi pengurangan risiko bencana lokal sejalan dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional. Indikator 13.1.3 proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana lokal sejalan dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional. 1.2 berfungsi sebagai jembatan antara tujuan pembangunan berkelanjutan dan kerangka sendai untuk pengurangan risiko bencana. Indikator 13.1.3 perlu diselaraskan dengan kerangka sendai untuk pengurangan risiko bencana tahun 2015 sampai tahun 2030, di mana pengurangan risiko bencana dan harus mengharusutamakan dan menginteraksikan pengurangan risiko bencana di dalam dan di semua sektor. Kerangka sendai untuk pengurangan risiko bencana tahun 2015 sampai tahun 2030 adalah dokumen yang diadopsi oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB antara tanggal 14 dan 18 Maret 2015. Pada konferensi dunia tentang pengurangan risiko bencana yang diadakan di Sendai, Jepang dan disahkan oleh PBB sidang umum pada Juni 2015. 123 ini adalah merupakan kesepakatan internasional yang mencakup hingga saat ini tentang pengurangan risiko bencana. Indikator 13.1.3 perlu diselaraskan dengan kerangka sendai untuk pengurangan risiko bencana 2015-2030. Dokumen sendai muncul dari pembicaraan 3 tahun dibantu oleh strategi internasional PBB untuk pengurangan bencana di mana negara-negara anggota PBB, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya menyerukan versi yang lebih baik dari kerangka Hyogo yang ada. Dengan seperangkat standar umum, kerangka kerja komprehensif dengan target yang dapat dicapai dan instrumen berbasis hukum untuk pengurangan risiko bencana, negara-negara anggota juga menekankan perlunya menangani pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim ketika menetapkan tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama mengingat fokus yang tidak memadai pada pengurangan risiko dan ketahanan pada awalnya tujuan pembangunan milenium
Indikator 13.1.3 perlu diselaraskan dengan kerangka Sendai untuk pengurangan risiko bencana 2015-2030 untuk mendukung penilaian kemajuan global dalam mencapai hasil dan tujuan kerangka Sendai. 7 target global telah disepakati secara substansial mengurangi kematian akibat bencana global pada tahun 2030 bertujuan untuk menurunkan rata-rata per 100.000 kematian global antara tahun 2020 dan 2030 dibandingkan dengan tahun 2005-2015.